jasad yang kami temukan, jasad yang masih utuh kain kafannya, dan jasad yang kami sempurnakan kembali pemakamannya adalah cicitnya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam. wasallam. Apa yang dijawab oleh sosok Mas Ayu? Beliau tidak menjawab nggih, beliau tidak menjawab betul, beliau tidak menjawab benar, tapi beliau hanya menjawab atur suhun, alhamdulillah. Beliau tawadu, asli beliau orang yang tawadu. Ketika disebutkan dari Rasulullah, ia tidak bilang betul, tidak bilang iya atau benar, cuma bilang atur suhun, ya alhamdulillah. Beliau perkataan beliau. Dan maka pada waktu itu kepada Nyimas Ayu cuma mengatakan alhamdulillah matur suhun ya. Dengan melihat jawaban beliau waktu itu, saya hanya bisa meneteskan air mata. Bahkan hampir tidak sanggup lagi meneruskan pertanyaan-pertanyaan terhadap beliau, karena beliau adalah orang yang rendah hati, tidak sombong dengan kedudukannya, baik secara beliau adalah seorang putri sultan ataupun masih duriah dekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh pantas Allah mengutuhkan kain kafannya dan membutuhkan liang lahatnya, karena memang beliau adalah sebenar-benarnya orang yang solihah. Dan mungkin karena sebab kesalihannya dan sebab silsilah keturunannya yang masih menyambung kepada Rasulullah SAW, baik dari bangsa jin, para ahli kubur yang berdemonstrasi ingin didoakan pada waktu itu, semuanya kagum dan takjub, tak berani berhadapan dengan ruhnya Nyimas Ayu. Bahkan masyarakat Rawatampele 2 kali makam digali, 2 kali pula melihat jasad tersebut, namun 2 kali pula mereka dilupakan pada handphonenya untuk mengabadikan momen yang langka tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, yang mediator tuliskan dari perkataan Nyimas Ayu, setidaknya ada 40 prajurit yang gugur di peperangan itu, tapi tidak semua dikuburkan di daerah itu, tepatnya di bawah pemakaman Nyimas Ayu Suci Ajeng Gustilah yang berada saat ini. Dan alhamdulillah berkat kerjasama serta gotong royong masyarakat Rawatampele dan juga donatur-donatur dari luar daerah di pemakaman Nyimas Ayu Suci Ajeng Gustilah, kami sudah membangun majlis ziarah yang sederhana dan terbuka untuk umum, selain untuk mendoakan keluarga orang tua kita yang sudah wafat, minimal doa-doa kita diaminkan oleh orang-orang yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala permohonan dan doa-doa kita, amin ya rabbal alamin. Tenang Bu, abi geus kana bagian penutup. Ke Karaos tos sajam setengah bagian penutup. Semoga dengan pemaparan kisah yang bersejarah ini, khususnya bagi keluarga Pondok Pesantren Nurul Hikmah dan masyarakat Kampung Rawatampele, baik yang menyumbang harta, tenaga, dan pikirannya, semoga semua mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pahala yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak hikmah dan keberkahan yang kami rasakan dengan penemuan situs makam bersejarah ini. Selain banyak pengalaman spiritual, khususnya saya pribadi yang alami, ada yang kerasukan oleh para ahli kubur. Setidaknya saya bisa mengirimkan doa bagi mereka, walaupun itu hanya beberapa ayat-ayat dari Al-Quran. Dan itu menjadi pengalaman berharga bagi kita semua, bahwa sebelum kita berziarah kemana-mana, ada yang harus kita dahulukan, yaitu berziarah ke makam ibu bapak kita. Apalagi kalau mereka sudah meninggal dunia, kita penting untuk mengirimkan doa untuk mereka.
kita ada karena dikarenakan ada mereka, apalagi di alam kubur sana mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah tidak bisa menambah amal kebaikan ataupun mengurangi amal keburukan karena sudah tertutup pintu taubat bagi mereka. Mereka hanya bisa menunggu kebaikan atau doa dari kita, anak-anaknya yang masih hidup di dunia. Sudah terciptanya kerukunan sosial, sudah terciptanya kerukunan sosial di masyarakat Rawatampele itu sudah menjadi keberkahan yang luar biasa bagi kami. Orang kaya yang berkorban dengan hartanya, orang yang miskin berkorban dengan doanya, pejabat berkorban dengan otoritasnya, para kiai, para ustadz berjuang dengan ilmunya, sehingga semuanya bisa terwujud dan terlaksana. Dimulai dari penelusuran suatu misteri ilahi hingga semuanya bisa terungkap, baik secara spiritual dan juga secara fakta sejarah. Di pemakaman Nimas Ayu Suci Kajen Kustila sudah berdiri kokoh majelis ziarah, dan insya Allah kebaikan seluruh masyarakat yang terlibat dalam pembangunan majelis tersebut, baik harta, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, akan sampai hari kiamat. Mana khosomalun min sodakotin bal yajjad tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, akan bertambah. Mudah-mudahan pahala yang istiqbal